Selanjutnya kita akan pantau lalu lintas di Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat bersama Priscilla Siregar. Selamat malam Priscilla. Selamat malam Priscilla, seperti apa kondisi di saat Anda melaporkan saat ini? Pratiwi, hingga malam ini kondisi arus lalu lintas yang ada di gerbang tol Cikarang Utama masih dipadati oleh kendaraan yang mayoritas didominasi oleh kendaraan berplat Jakarta dan sekitarnya. Adanya penumpukan kendaraan ini menyebabkan kepadatan kendaraan sampai dengan 14 km dari kilometer 15 sampai dengan kilometer 29. Adanya kepadatan ini memang dikarenakan menumpuknya kendaraan saat mengantri saat mengambil kartu tol di gerbang tol Cikarang Utama. Sementara itu titik lainnya yaitu di kilometer 33 sampai dengan kilometer 39 juga terjadi kepadatan, dan juga pada kilometer 50 sampai dengan kilometer 57 terjadi kepadatan karena rest area. Dan saat ini untuk mengetahui apa saja antisipasi dari pihak Jasa Marga untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan selanjutnya, sudah hadir bersama saya Kepala Jasa Marga yaitu Bapak Herfian. Selamat malam Bapak Herfian. Malam ya Mbak Sila. Pak, boleh dijelaskan Pak untuk antisipasi untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang ada di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek ini, apa saja yang dilakukan Pak? Silakan. Untuk mengantisipasi kepadatan, pertama kalau di gerbang tol Cikarang Utama kita sudah menyiapkan kapasitas garu yang maksimal, artinya ada 20 yang kita siapkan. Walaupun nanti perlakuannya situasional ya, kita lihatkan situasi di lajurnya seperti apa. Yang kedua, kita tambah personil juga, personil untuk membantu percepatan transaksi, yaitu dengan melakukan pemberian KTM secara langsung. Jadi pengguna jalan tidak harus berhenti di garu tol, itu akan lebih cepat. Kedua, langkah berikutnya juga kita koordinasikan kepada pihak kepolisian dengan melakukan pengalihan arus. Pengalihan arus itu akan dikeluarkan di Cikarang Barat, kalau situasinya memungkinkan. Dan yang terakhir adalah langkah yang akan kita ambil sebagai opsi terakhir adalah kontraflow. Nanti bagian traffic management kami akan mengatur semua itu dengan koordinasi pada pihak kepolisian. Itu langkah-langkah yang sudah kita siapkan. Untuk kontraflow sendiri ini diterapkan dari kilometer berapa sampai kilometer berapa Pak? Kita tidak bisa tetapkan kilometer berapa, lihat situasinya ya, kepadatnya di mana. Yang jelas kontraflow itu untuk membantu mengurangi tingkat kepadatan, sehingga misalnya kepadatan di kilometer 31, kilometer 35-nya sudah lengang, maka kita melakukan pembukaan di kilometer 30 sampai dengan kilometer 36 misalnya, sehingga pengguna jalan tidak menghadapi hambatan di suatu titik yang terjadi kemacetan. Jadi situasional, kita tidak bisa tetapkan di kilometer mananya. Pak, boleh dikasih tahu Pak, jam-jam lengang untuk di jalan tol Jakarta Cikampek ini supaya para pemudik bisa memilih waktu tersebut Pak? Nah memang ini kan kebiasaan masyarakat kita berangkatnya tuh habis Isya misalnya, terus dan seterusnya. Padahal tingkat kepadatan di long weekend maupun di arus mudik seperti ini terjadi justru di jam-jam tersebut sampai dengan dini hari. Oleh karena itu jam-jam yang paling efektif untuk berangkat adalah jam 10 sampai dengan jam 4 sore, itu akan lebih cenderung lengang. Nah juga yang kami harapkan dan kami himbau bahwa dalam perjalanan mudik ini jangan berhenti di sembarang tempat. Kadang-kala pengguna jalan kita suka berhenti di sembarang tempat. Misalnya karena waktunya sudah sahur, mereka berhenti di bahu jalan, sahur bersama-sama dengan keluarga sehingga menghambat kendaraan yang lain. Atau memaksakan masuk ke TI, padahal TI-nya sudah penuh. Jadi harapan kami, mohon bantuan dari semua pengguna jalan tol Jakarta Cikampek untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kami di jalan tol Jakarta Cikampek, seperti itu. Ada pengalian arus juga kan Pak, yang keluar dari kilometer berapa dan masuk kilometer berapa, boleh dijelaskan Pak? Ya. Pengalihan arus itu kita akan mulai sebelum gerbang tol Cikarang Utama. Kepadatan terjadi di Cikarang Utama ya. Nanti akan dilakukan apabila nanti kita koordinasikan dengan pihak kepolisian dan itu disepakati, maka akan dibuang di Cikarang Barat 3. Cikarang Barat 3 itu ada 7 garu operasi lagi yang siap untuk menampung pemudik kita. Kemudian nanti akan masuk lagi di Cikarang Barat 1. Nah di Cikarang Barat 1 itu udah langsung masuk ke kilometer 31. Sudah masuk jalur utama Jakarta Cikampek. Dengan demikian, pengguna jalan kita tidak harus mengikuti antrian di Cikarang Utama. Itu akan mempercepat proses pencairan kepadatan di Cikarang Utama. Rencananya Pak, di sini kan sudah dibagikan ataupun akan dibagikan lagi Pak peta mudik. Itu kapan? Ada berapa jumlahnya? Siapa yang membagikan juga? Peta mudik itu kan kerjasama antara Jasa Marga, Depub, dan Kepolisian. Itu gunanya untuk membantu pemudik kita supaya lebih memahami bagaimana titik-titik jalan yang akan mereka lalui. Itu kurang lebih ada 20.000 peta mudik yang dibagikan, dan nanti petugas kami akan membagikan
kepada pengguna jalan kami sehingga nanti ada panduan yang jelas lah supaya nanti perjalanannya lebih nyaman. Demikian. Untuk gerbang tol Cikarang Utama ini Pak, untuk mengurangi adanya untuk meminimalisir waktu selain petugas tol memberikan kartu tol, adakah hal lain misalkan seperti penggunaan kartu tol otomatis atau bagaimana, boleh dihimbau juga Pak? Ya, ini juga ya bentuk himbauan. Hari ini ya mulai tanggal 22 sampai 26 itu ada diskon di ruasnya Jasa Marga itu 20% untuk pengguna transaksi dengan e-tol card. Oleh karena itu kami himbau semua pengguna jalan kita untuk menggunakan non tunai karena transaksinya akan lebih cepat. Kita bisa bayangkan bahwa non tunai itu transaksinya hanya 4 detik. Kalau dengan tunai 9 detik, artinya hampir separuh waktu bisa digunakan. Jadi pelaksanaan transaksi akan lebih cepat, antrian di gerbang juga tidak terlalu padat. Demikian. Satu lagi Pak, adakah titik-titik rest area yang mungkin Bapak sarankan atau parking bay yang sekiranya tidak membuat kemacetan lalu lintas yang bisa disinggahi oleh para pemudik? Mungkin rekan saya nanti jawab. Pak, coba Pak. Baik, kalau untuk tempat istirahat yang kita rekomendasi adalah memang tempat istirahat dan pelayanan. Kenapa? Karena memang itu pelaksanaan parkirnya atau tempat parkir itu sangat memungkinkan cukup banyak. Nah, misalnya kalau misalkan dari Cikarang Utama itu yang kita sarankan adalah TIP KM 39, kemudian TIP KM 57, itu kami sarankan. Tetapi apabila memang itu penuh, kami pun menyiapkan adalah parking bay. Nah, parking bay yang kita siapkan untuk selepas Cikarut ini itu ada di KM 41 Ambon, ya. Kemudian ada juga parking bay di KM 59 Ambon. Nah, itu beberapa TI yang kita siapkan untuk menampung apabila masyarakat atau para pemudik itu ingin istirahat sejenak gitu mungkin. Satu lagi Pak, jika ada keadaan darurat bisa hubungin kemana Pak? Kita ada call center 14080, itu nanti akan dibantu semua, termasuk bagaimana trafiknya, kepadatan dan lain sebagainya. Kami himbau silakan gunakan 14080 di call center kita. Terima kasih Pak Ceceko Kesasi selaku asisten Deputi GM dari Jasa Marga dan juga Pak Herfian selaku Kepala Jasa Marga. Dan Pratiwi, tadi baru saja kita wawancara dengan kedua dari pihak Jasa Marga, dan memang bagi para pemudik yang juga memiliki kondisi darurat, situasi darurat juga bisa menghubungi Satgas Lancar yang merupakan pihak dari kepolisian setempat ya, di mana mereka juga akan bermobilisasi dengan menggunakan kendaraan motor dengan membawa 5 liter BBM, kotak P3K serta alat-alat teknis kendaraan bermobil, di mana para pemudik bisa melakukan telepon ataupun juga WhatsApp di nomor 088 0822 999 1836. Kembali ke Anda Pratiwi. Baik, terima kasih Priscila Siregar atas tips-tipsnya yang telah diberikan bagi para pemudik. Kami di sini akan terus menunggu informasi terkini terkait arus mudik yang ada di lokasi Anda bertugas saat ini supaya menjadi acuan bagi para pemudik agar tidak terjadi kemacetan di satu titik saja dan bisa mengurai kepadatan kendaraan. Terima kasih, Priscil.